Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-12. Bandar Kuris merasa beruntung menemukan Riung Sedatu yang bekerja penuh semangat ikut membantunya menyelesaikan pembuatan perahu itu. Sudah cukup lama pembuatan perahu itu terpaksa tertunda karena beberapa pekerjaan tertentu harus dikerjakan paling tidak 2 orang. Ia tak mungkin minta bantuan kepada para tetangga karena hubungannya dengan para tetangga kurang baik. Hal itu akibatnya perilaku Bandar Kuris sendiri yang tidak begitu baik dalam bertetangga. Ketika tiba gilirannya membutuhkan tenaga orang lain, Bandar Kuris mati langkah. Atau kalaupun harus mengupah orang, Bandar Kuris tak punya uang untuk itu. Beruntung sekali aku mendapatkan orang gila ini, ucap Bandar Kuris dalam hati dengan perasaan geli. Dengan giat penuh semangat Riung Sedatu bekerja. Rupanya hal itu didorong keinginan Riung Sedatu sendiri yang tidak sabar ingin segera melihat bentuk akhir dari perahu itu. Padahal Bandar Kuris menakar pembuatan perahu berukuran sedang itu akan memakan waktu lama. Setidaknya membutuhkan beberapa pekan untuk menyelesaikan pembuatan perahu itu, kecuali jika dikerjakan beramai-ramai. Aku merasa terbiasa dengan benda-benda seperti ini, ucap Sedatu. Berdebar Bandar Kuris dalam memandang Riung Sedatu. Sejenak Bandar Kuris harus menimbang antara untung dan rugi. Bukankah merugikan Andi Riung Sedatu keburu ingat asal-usulnya dan memutuskan pergi meninggalkan tempat itu? Ada sesuatu yang bisa kau ingat? Tanya Bandar Kuris. Riung Sedatu memusatkan perhatiannya ke alat-alat pertukangan yang berada di depannya. Sejenak kemudian, lelaki berusia 40 tahun itu memejamkan mata dalam upayanya menjebol sekat yang menyebabkan otaknya terkunci. Akan tetapi, ketika melek, Riung Sedatu menggeleng lemah. Riung Sedatu tak berhasil menemukan jejak apapun. Upaya mati-matian macam apapun yang ia lakukan tak membawa hasil. Kekuatan yang mengunci otaknya masih tetap bergeming di tempatnya, mencengkram sedemikian kuat dan tidak bisa ditembus. Berdebar-debar Bandar Kuris ketika seiring perjalanan waktu ia melihat betapa orang yang kehilangan masa lalu dan diberi nama Riung Sedatu itu memiliki kemampuan yang tidak sewajarnya. Semula Bandar Kuris menduga ia hanya terlalu banyak memberi petunjuk apa yang harus dikerjakan Riung Sedatu. Namun rupanya Riung Sedatu tidak perlu diperlakukan seperti itu. Mengacu pada perahu yang sedang terapung-apung dipermainkan ombak sebagai contoh, Riung Sedatu tahu apa yang harus dikerjakan. Lebih berdebar Bandar Kuris melihat cara-cara tertentu yang digunakan Riung Sedatu dalam menyambung kayu. Cara yang digunakannya amat berbeda dengan apa yang sering dilakukan para tukang perahu yang sudah ahli sekalipun. Dan lebih terbelalak Bandar Kuris melihat Riung Sedatu melakukan pekerjaan yang aneh. Apa yang kau lakukan itu? Tanya Bandar Kuris. Aku akan membuatkan kepala raksasa untuk perahu ini dan mengukirnya, jawab Sedatu. Siang beranjak sore dan bersambung dengan datangnya malam yang berbulan. Tak lelah dan terus bekerja, Riung Sedatu makin membuat Bandar Kuris merasa heran. Bahkan untuk selanjutnya, bukan Riung Sedatu yang melayani Bandar Kuris, akan tetapi Bandar Kuris yang melayani apapun yang dibutuhkan Sedatu. Bandar Kuris merasa takjub melihat wujud kepala perahu itu ketika makin terbentuk. Jika dibiarkan apapun yang dilakukan Riung Sedatu, perahu yang akan dibuat itu nantinya akan menjadi perahu terbaik yang pernah dimiliki para nelayan yang tinggal di tepian pantai Alas Roban. Bandar Kuris tidak memberi petunjuk apapun. Akan tetapi Riung Sedatu seolah memang tukang perahu.
Ia tahu beberapa bagian kayu harus dibuat melengkung, yang untuk melengkungnya harus dibakar. Bagi kesetanan, Riung Sedatu bekerja. Ketika tengah malam, baru Riung Sedatu mau diajak beristirahat. Keringat yang terperas bukan hanya karena matahari yang sedang galak, akan tetapi lebih karena kerja keras penuh nafsu yang dilakukan Riung Sedatu. Ia bagaikan kesetanan mengayunkan palu, menghantam gagang tata dalam rangka membentuk wujud kepala raksasa. Dengan hiasan kepala raksasa, Bandar Kuris merasa yakin perahunya nanti akan menjadi perahu terbaik dari semua perahu yang dimiliki para nelayan alas roban. Di dalam hati, Bandar Kuris merasa penasaran terhadap latar belakang macam apa yang dimiliki Riung Sedatu. Dengan melihat apa yang dilakukan Riung Sedatu semalam, Bandar Kuris bisa menduga mengapa tiap bangun tidur Riung Sedatu selalu bingung. Ketika hari makin siang, Nyai Bandar Kuris datang membawa nampan berisi makan. "Makan dulu," kata Nyai Bandar Kuris melalui bahasa isyarat. Bandar Kuris mengganggu. Bandar Kuris mengingatkan Riung Sedatu untuk beristirahat, tetapi Riung Sedatu tetap pada pekerjaannya. "Nanti," jawabnya. Riung Sedatu menolak tawaran untuk makan. Ia pilih tetap bekerja dengan amat beringas. Tangannya terus bergerak menari, amat lincah dan terarah. Setiap ayunan palu yang menghajar gagang tata selalu mempunyai maksud, menjadi tontonan yang amat menarik bagi Bandar Kuris dan istrinya. Dengan sangat takjub, Nyai Bandar Kuris memperhatikan bagaimana Riung Sedatu bekerja. Namun sesuatu yang di laut segera mencuri perhatiannya. Nyai Bandar Kuris meraih tangan suaminya dan tangannya menuju ke arah laut. Hal yang sama dilakukan Riung Sedatu. "Kapal banyak sekali," kata Nyai Bandar Kuris dalam bahasa isyarat. 1, 2, 3, 4. Riung Sedatu segera menyebar pandangan mata dari batas cakrawala sebelah timur sampai barat. Selesai apa yang ia lakukan, Riung Sedatu mengarahkan matanya kembali pada pekerjaannya. 16. Jika dihitung semua ada 42. Riung Sedatu memotong. Bandar Kuris bingung. Dengan hati-hati, Bandar Kuris menghitung ulang barisan kapal yang bergerak dari arah barat ke timur. Ternyata benar apa yang dikatakan Riung Sedatu. Jumlah kapal itu 16. "Cepat sekali, bagaimana caramu menghitung?" tanya Bandar Kuris. Riung Sedatu tidak menjawab, namun penampilan kapal-kapal itu memang menarik perhatiannya. 16 kapal dengan tanda-tanda yang sangat jelas. Terbaca dari kibaran bendera berwarna gula kelapa dan lambang negara dalam wujud Cina Gringsing Lobeng Lueh Laka, berarti kapal-kapal itu adalah armada kapal perang milik Majapahit. "Itu kapal perang Majapahit," kata Riung Sedatu. Bandar Kuris terheran-heran. "Bagaimana kau bisa tahu?" balasnya. "Terlihat dari lambangnya. Lihat itu, Cina Gringsing Lobeng Lueh Laka. Lihat itu bendera gula kelapa. Barisan armada kapal itu jelas milik Majapahit," jawab Sedatu. Berdesir tajam, Bandar Kuris mendapati pemahat yang terampil itu memiliki ruang perbendaharaan pengetahuan yang luas. Hal itu menambah gumpalan rasa penasarannya. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang yang kehilangan ingatan itu? Namun di samping semua rasa heran itu, masih ada rasa penasaran yang lain. "Bagaimana kau bisa menghitung semua kapal itu dengan cepat?" tanyanya. Riung Sedatu mengangkat pundaknya sambil menggeleng. "Tadi kau bilang jika dihitung semua, jumlah kapal itu ada 42. Apa maksudmu?" kejar Bandar Kuris. Riung Sedatu bangkit sambil meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. "Semua kapal, termasuk perahu kecil penilaian, dari barat ke timur, semuanya 42. Jawab Riung Sedatu amat yakin sambil terus memandangi wujud kapal perang yang terus bergerak ke arah timur. Bandar Kuris terheran-heran. Dengan segera ia ingin membuktikan kebenaran apa yang dikatakan Riung Sedatu. Dengan hati-hati dan cermat, Bandar Kuris menghitung semua kapal dan perahu kecil milik para nelayan. "Jumlahnya 41, gumamnya. Riung Sedatu tersenyum, senyum seperti meremehkan. "Hitung ulang, jumlahnya 42. Aku tak mungkin salah," ujar Sedatu yakin. Bandar Kuris kembali menyapu laut dengan matanya. Dengan cermat ia menghitung semua kapal dan perahu.
Bandar Guris merasakan desir tajam melihat kenyataan yang boleh dibilang mustahil itu. Didorong rasa penasarannya, Bandar Guris memunguti puluhan kerikil yang diletakkan di dua genggam tangannya. "Berapa jumlah kerikil ini?" tanya Bandar Guris. Riung Sedatu melirik sekilas. "Jangan ada yang tertumpu, tidak kelihatan," balas Riung Sedatu. Bandar Guris memenuhi permintaan itu. 21, kata Riung Sedatu. Akhirnya Bandar Guris merasa yakin lelaki berusia 40 tahun yang ia beri nama Riung Sedatu itu, di samping pemimpi sambil berjalan dan lupa asal-usulnya, ternyata juga memiliki kemampuan aneh yang tidak sembarang orang memilikinya. Hanya sekejap, dalam hitungan tak lebih lama dari kedipan mata, ia mampu menghitung dengan benar, bagaikan meledak kepala Bandar Guris setelah merasa menemukan sebuah gagasan yang bisa membawanya ke sebuah keadaan yang berbeda, bisa menjadikannya kaya raya. "Aku bisa kaya, kini aku menemukan jalan untuk bisa kaya," ucapnya agak gugup dan dengan tangan gemetar. Riung Sedatu menghentikan pekerjaannya, pandangan matanya mengikuti gerak armada kapal laut yang bergerak ke timur itu. Dengan mata yang tajam dan kemampuan merekamnya yang juga tajam, Riung Sedatu mengamati bentuk-bentuk kapal itu. Sedatu menoleh. "Kenapa kau merasa mendadak akan kaya?" tanya Riung Sedatu heran. Bandar Guris meremas-remas jari sambil melilitkan lidah untuk menghapus sesuatu yang terasa kering di bibirnya. "Akan aku manfaatkan kemampuanmu itu untuk berjudi. Kebetulan mulai malam nanti sampai 15 hari ke depan akan ada permainan judi dadu. Kita datangi tempat itu untuk menguras habis harta para botos sombong itu," jawab Bandar Guris. Ajakan anak itu justru menyebabkan Riung Sedatu menghentikan pekerjaannya. "Bagaimana caranya?" tanya Riung Sedatu. Bandar Guris benar-benar merasa meluap dengan melihat kemampuan Riung Sedatu yang luar biasa macam itu. Ia sudah mempunyai gambaran jenis judi macam apa saja yang pasti bisa dimenangkan. "Kau pernah melihat dadu kan?" tanya Bandar Guris. Riung Sedatu mengangguk. "Kau bisa menebak nilai yang akan keluar dari dadu yang dikocok dalam kotak?" kejar Bandar Guris. Riung Sedatu mengerutkan kening. Dalam kenangannya, ia merasa pernah dan bisa melakukan pekerjaan itu dengan mudah. Riung Sedatu berusaha menelusuri kenangan itu, di mana, kapan, dan bagaimana. Namun, lagi-lagi tembok yang terlalu tebal itu sulit ditembus. Untuk menjawab pertanyaan Bandar Guris itu, kembali Sedatu mengangguk. "Aku bisa menebak," jawabnya. Meluap isi dada sekaligus isi kepala Bandar Guris. Kemudian ia kembali untuk melihat barisan rumah di arah barat. Lalu ia memandang matahari yang masih memanjat tinggi sebagai gambaran ketidaksabarannya menunggu datangnya malam. Ketika malam tiba, judi dadu sering digelar di sebuah rumah. Banyak pejudi yang datang ke sana. Tak hanya pejudi yang berasal dari perkampungan Alas Roban, tetapi dari arah lebih barat lagi. Riung Sedatu mengawasi dengan cermat bahasa wajah orang itu. "Kamu sering berjudi rupanya?" tanya Sedatu. Meski Bandar Guris tidak menjawab, sikap dan bahasa wajahnya membenarkan pertanyaan itu. "Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kau tersisih dari pergaulan? Mengapa para tetanggamu seperti tak mau tahu dengan keberadaanmu? Kalau aku tak salah tebak, kau seperti sedang dikucilkan tetanggamu. Kenapa?" tanya Sedatu tiba-tiba. Pertanyaan itu tidak segera dijawab. Bandar Guris menyempatkan memutar mulut yang tak jelas apa maksudnya. Saat ia berbalik, dibarengi itu dengan mengangkat kedua tangannya. "Tak seorang pun dari mereka yang baik kepadaku," ucapnya. "Mereka semua musuh. Pasti akan kubalas perbuatan mereka," jawab Bandar Guris. Riung Sedatu segera terangsang rasa ingin tahunya. "Apa yang mereka lakukan kepadamu?" tanya Sedatu. "Sudah tak terhitung apa yang kulakukan kepada mereka. Dulu aku orang terkaya di sini. Aku kaya tetapi tidak pelit. Setiap orang yang mengalami kesusahan pasti aku bantu. Para tetangga yang sebenarnya masih bersaudara denganku sering datang untuk pinjam uang dan minta bantuan. Aku membantu mereka dengan tulus. Aku pinjami uang tanpa bunga. Di antara mereka, aku pinjami uang itu. Ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Akan tetapi, giliran aku mengalami kesusahan, aku dirampok. Tidak satu pun dari mereka yang datang menolong."
Saat aku menagih uang yang mereka pinjam, mereka tak mau membayar. Mereka malah menjauh. Ya sudahlah, jawab Bandar Guris. Riung Sedatu memandang lelaki di depannya tanpa berkedip, lurus dan tajam. Akan tetapi Riung Sedatu tidak melanjutkan dengan memberikan pertanyaan susulan sebagai pelampiasan rasa ingin tahunya. Riung Sedatu kembali menyibukkan diri pada pekerjaannya, jenis pekerjaan yang bisa digunakan sebagai tempat penyaluran gagasan. Makin berkeringat Riung Sedatu bekerja, membawa perahu yang dibuatnya makin mengarah ke bentuknya. Siang bergeser ke arah datangnya sore dan disusul oleh malam. Di bawah bayangan cahaya bulan, Riung Sedatu berniat terus bekerja sampai benar-benar lelah. Akan tetapi Bandar Guris memaksa ia berhenti. Ingat, kata Bandar Guris, tugasmu hanya memberi isyarat kepadaku melalui gelengan kepala antara nilai besar atau nilai kecil. Jika nilai besar, kepalamu menekuk ke kanan. Kalau nilainya kecil, kamu menekuk ke leher ke kiri. Paham dengan apa yang aku maksud? Riung Sedatu mengangguk. Ia bukan orang bodoh yang tak paham atas pertanyaan seperti itu. Namun pandangan mata yang dilontarkan Bandar Guris sulit dipahami kemana arahnya. Ada apa? Tanya Sedatu. Di samping kehilangan masa lalu dan tidur berjalan, berkata Bandar Guris, apa kau masih punya uang? Masih memiliki artikah uang bagimu? Atau jangan-jangan uang tidak mempunyai arti bagimu? Riung Sedatu membuka buntalan kain yang kemana-mana selalu dibawanya. Tidak salah duga Bandar Guris, Sedatu ternyata membekali diri dengan uang yang tidak sedikit. Cukup untuk biaya hidup. Di sepanjang perjalanannya, di antara uang itu bahkan ada yang terbuat dari emas. Uang buatan Tartar yang pasti memiliki nilai sangat tinggi. Meski buatan negeri lain karena terbuat dari emas, uang itu memiliki nilai tersendiri. Kau keberatan jika kita gunakan uangmu sebagai modal? Tanya Bandar Guris. Bandar Guris mengira Riung Sedatu akan mengangguk. Ternyata dugaannya salah. Ringan tanpa beban, Riung Sedatu menyerahkan semua uangnya, semua dan tanpa sisa. Dengan modal yang jumlahnya lumayan itu, Bandar Guris berjalan beriringan dengan Riung Sedatu menuju sebuah rumah yang terletak paling ujung dari deretan rumah-rumah penduduk di sepanjang tepian pantai itu. Hanya dalam pandangan sekilas, Riung Sedatu mampu menghitung jumlah orang yang mengepung dadu yang digelar seorang lelaki tua yang merawat kumisnya dengan cara aneh. Kumis laki-laki tua berkepala gundul di bagian tengah itu sangat lebat dan panjang, amat beda dengan keadaan kepalanya yang tak berambut di bagian atas, tetapi lebat pada bagian samping dan belakang. Kumis yang tebal dan panjang itulah yang menarik perhatian karena dikelabang menjadi 3 bagian. Pada ujungnya diganduli pernak-pernik aneh mirip tengkorak. Jika orang itu ingin tampak seram, apa yang ia inginkan telah terpenuhi. Berkepala botak di bagian tengah dengan pandangan mata sangat tajam dan kumis tebal yang dikelabang, penampilan macam itu menjadi jaminan bocah kecil pasti akan lari terbirit-birit. Apalagi dalam bayangan bocah-bocah, jika orang itu melotot, maka dari bola matanya akan keluar api yang menyembur. Jika api itu mengenai baju, akan terbakar baju itu. Jika api yang muncrat itu mengenai tangan, akan melepuh tangan itu. Dengan penuh minat, Riung Sedatu memperhatikan semua orang yang hadir dengan segala macam ciri yang mereka miliki. Lelaki berkepala buta itu duduk bersila di tengah ruangan menghadap seperangkat alat judi. Sebilah kayu tipis diletakkan tepat di tengah. Di atas bilah kayu itu terdapat sebuah tutup terbuat dari batok kelapa yang digunakan untuk menutupi dadu berbentuk segi 4 yang memiliki 6 sisi. Masing-masing sisi ditandai lubang kecil-kecil yang mewakili angka 1 hingga 6. Di dalam batok kelapa itu terdapat 3 buah dadu yang menyebabkan munculnya suara amantas ketika dikocok agak pelan. Ada 25 orang yang mengepung bandar dadu itu. Semuanya bagai kesetanan dan sangat bernafsu untuk memperoleh uang banyak dengan cara mudah, sekaligus sebuah cara mudah untuk kalah dan jatuh melarat. Aku menang, teriak seseorang setelah kalah berkali-kali. Bandar dadu tertawa melihat tingkahnya. Ya, pasti dibayar, jangan khawatir. Berapapun pasti dibayar.
jawab Bandar Dadu itu dengan senyum lebar. Ketika taruhan babak berikutnya dibuka, Riung Sedatu memperhatikan kedudukan Dadu yang kemudian ditutup. Manakala Dadu digoyang, Riung Sedatu memejamkan mata. Selanjutnya, melalui ketajaman pendengarannya, Riung Sedatu mengikuti pergerakan benda berbentuk kotak itu. Dengan cara itu, terekam jelas bagaimana pergerakan Dadu di dalam tempurung kelapa. Apalagi goyangan yang dilakukan hanya sekali. "Taruhan dibuka!" teriak Bandar Dadu keras. "Ayo, siapapun boleh pasang sebanyak-banyaknya. Berapapun jumlah uang dilayani." Uang taruhan pun berjatuhan dari tangan-tangan yang tak sabar. Tak sabar pula Bandar Guris menunggu isyarat dari Riung Samudra. Isyarat itu pun akhirnya diterimanya. Sedatu meneguk kepalanya ke arah kanan. Itu berarti yang akan keluar adalah angka besar. Mereka yakin isyarat itu pasti benar. Bandar Guris meletakkan semua uangnya di bagian besar, semua tanpa sisa. Terbelalak mata segenap yang hadir di ruang itu. Uang taruhan yang diletakkan Bandar Guris amat besar. Jika kalah, Bandar Guris akan kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, jika menang, Bandar Guris akan memperoleh uang yang juga jumlahnya besar, dengan nilai 2:1. "Besar sekali taruhanmu kali ini, Guris," ucap Bandar Dadu. Bandar Guris tersenyum. "Kalau aku menang, kau pasti akan bayar, bukan? Sebagaimana kalau aku kalah, semua uangku akan kau ambil?" tanya Bandar Guris. Bandar Dadu itu tertawa terkekeh. "Pasti," jawabnya. "Jangan khawatir." Semua orang menata degup jantungnya ketika orang yang bertugas mengocok dadu itu perlahan membuka tutup dadunya. Bandar Guris menahan nafas ketika tudung itu dibuka. Semua mata terbelalak menyaksikan mata Dadu yang keluar dalam jumlah besar. Betapa senangnya Bandar Guris yang sudah memimpikan akan cepat kaya dalam waktu sekejap. Berbanding terbalik dengan Bandar Dadu yang harus kehilangan uang dalam jumlah banyak karena kekalahannya. "Sial," ucap Bandar Dadu itu.